Astaghfirullah billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita masuk pada poin yang ke-11. Merupakan hak bagi Allah untuk meridhoinya pada hari kiamat. Di sini pengarang membawakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Allamah Ibnu Baz dalam kitabnya Tuhfah Al-Akhyar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marratin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan illa kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu yaumal qiyamati." Tidaklah seorang hamba mukmin atau hamba muslim yang mengucapkan pada saat dia memasuki waktu pagi dan juga memasuki waktu petang, dia mengatakan, "Aku rela Allah sebagai Rabbku, aku rela Islam sebagai agamaku, dan aku rela Muhammad sebagai nabiku," sebanyak 3 kali, melainkan merupakan hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk meridhoi hamba tersebut pada hari kiamat kelak. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, poin ke-11 ini menjelaskan kepada kita tentang satu zikir yang kalau bisa jangan pernah ditinggal, baik di pagi ataupun di petang hari, karena manfaatnya luar biasa. Jadi ibu kalau baca pagi-pagi habis subuh atau sore hari setelah asar atau setelah maghrib, ibu baca raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan, cukup 3 kalimat ini. Aku redha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, Rasul mengatakan, "Man qala," barang siapa yang mengucapkan, "Raditu billahi rabbah," aku redha Allah sebagai Rabbku, "wa bil islami dina," dan Islam sebagai agamaku, "wa bi Muhammadin rasulan," dan Muhammad sebagai rasulku, apa kata Rasul? "Wajabat lahul jannah," maka dipastikan orang ini masuk surga. Lihat pada hadis yang kita baca dalam kitab ini, Allah akan redha kepada kita pada hari kiamat. Dan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, maka akan ada jaminan dengan surga. Karena lafaz ini juga bukan hanya dibaca di pagi ataupun di sore hari saja,
Terkadang disyariatkan juga apabila ibu mendengar azan. Jadi ibu kalau dengar azan, kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar muadzin setelah azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzambu, maka siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang tidak ada sekutu dengannya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Rabbku, wa bi muhammadin rasulah, dan Muhammad sebagai rasulku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku. Apa kata Rasul? Ghufira lahu dzambu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Jadi zikir ini juga dibaca dan dianjurkan setelah mendengar azan. Termasuk juga dianjurkan dibaca sebelum tidur. Kata Nabi SAW dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu an, Nabi mengatakan, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, apabila anda menuju pembaringan kemudian berwudu seperti wudunya salat, thumma taji ala syikil aiman, kemudian tidur berbaring ke arah kanan, thumma qul, kemudian katakan olehmu, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, ya Allah aku serahkan wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaika, aku serahkan seluruh urusanku kepadamu, wa alja'tu dhahri ilaika, aku serahkan punggungku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaika, harapan dan takut hanya milikmu, la malja'a wa la manja minka ilaik, tidak ada tempat berlindung dan tempat selamat kecuali kepadamu. Di sini syahidnya, Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzal, ya Allah aku beriman dengan kitabmu yang kau turunkan, itu sama dengan wabil islami dina, wa bi nabiyika alladhi arsal, dan dengan nabimu yang kau utus, itu sama dengan Muhammad nabiyan wa rasulah. Kata Nabi SAW, kalau ibu baca doa ini sebelum tidur, kemudian ibu tidur, Allah takdirkan ibu meninggal, maka kata Rasul, mitta alal fitrah, maka ibu meninggal di atas fitrah, artinya tidak punya dosa, husnul khatimah. Tetapi wa in asbahta ala khair, tapi kalau ibu dibangunkan tidak meninggal, tidak jadi meninggal, maka ibu akan dibangunkan dalam kondisi baik. Lihat tuh, makanya zikir itu jangan dianggap remeh, karena menentukan husnul khotimah atau sul khotimah. Jadi kalau sebelum tidur baca doa ini, maka ibu akan selamat hidupnya, baik ketika Allah wafatkan atau ketika Allah hidupkan kembali. Taib, kita bahas fokus kepada hadis yang kita bahas ini. Di sini Nabi SAW mengatakan bahwa di antara zikir yang dianjurkan untuk membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, itu dibaca di waktu pagi dan petang, selepas subuh sampai terbit matahari, atau selepas asar, atau selepas maghrib sampai isya. Lah kenapa kemudian demikian dahsyatnya lafaz ini sampai Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan kepada kita surga, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keredhoannya kepada kita. Ingat, kalau Allah sudah redha, selesai urusan. Tapi kalau Allah sudah murka, tidak selesai urusan.
Lihat Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak redha kepada Adam karena memakan buah larangan, Allah usir Adam dari surga. Tapi nanti pada hari kiamat, setelah masuknya manusia ke dalam surga dari umat Rasul, salah satu yang diminta orang-orang penduduk surga itu, apa mereka meminta? Ya Allah, berikan keredhoanmu kepada kami, agar jangan engkau murka lagi kepada kami. Karena jika Allah murka kepada penduduk surga, maka nasibnya sama dengan Adam alaihi salam. Bisa saja diusir lagi dari surga, kan begitu. Artinya kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan keredhaan kepada penduduk surga. Ketika itu yang diberikan, maka penduduk surga tidak akan pernah keluar dari surga. Jadi redha itu penting. Makanya jiwa-jiwa yang tenang saat meninggal itu, apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, keluar kepada keredhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah redha, maka semua hajat kita akan dikabulkan. Baik, kita akan kupas sedikit demi sedikit maknanya. Karena melafadzkan sesuatu kalau tidak tahu paham maknanya, maka kurang semangat mengucapkannya. Tapi kalau paham maknanya, paham keutamaannya, makin semangatlah kita kemudian mengamalkan zikir ini di pagi dan petang hari. Yang pertama di sini, raditu billahi rabbah. Aku redha dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku. Redha dengan apa maksudnya di sini? Dan apa tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala itu redha kepada kita? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwa kita redha Allah sebagai Rabb. Rabb itu apa? Rabb itu artinya dari 3 kalimat. Pertama, Allah itu pencipta. Kita redha Allah yang menciptakan kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Yang mengaturnya di dalamnya, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, dan begitu seterusnya. Dan yang ketiga, dialah yang menguasai seluruh alam semesta, termasuk kita. Itu disebut Rabb namanya, ya. Kita sering mendengar nama Rabb dalam doa kita saja, kita senantiasa Rabbana, ya Rabb kami. Apa maksudnya Rabbana itu? Maksudnya kita meyakini bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pengatur kecuali Allah, dan tidak ada penguasa kecuali Allah. Kita yakin 3 perkara ini. Ketika kita katakan raditu billahi rabba, artinya kita redha sebagai Allah sebagai Rabb kita. Itu maksudnya kita rela bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah. Maka jangan menetapkan pencipta di luar daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita rela bahwa Allah yang mengatur alam semesta. Jangan katakan ada pengatur selain Allah Azza wa Jalla. Dan kita rela bahwa tidak ada penguasa yang menguasai alam semesta kecuali Allah. Dan jangan katakan di sana ada penguasa selain Allah. Maknanya di sini kita ini dituntut untuk mentauhidkan Allah dalam kalimat raditu billahi rabbah. Karena begini Bu, logikanya. Kita lihat para penyembah berhala itu, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah binatang. Kan ada tuh agama-agama itu yang mereka sesembahannya binatang, kan. Seperti di India itu kan banyak tuh agama-agama itu. Sapi aja disembah, gajah aja disembah di sana tuh. Kita perhatikan tuh sesembahan selain daripada Allah. Apakah mereka bisa menciptakan? Ataukah mereka yang tercipta oleh manusia? Sekarang berhala-berhala itu dicipta oleh kita, dipahat oleh kita, ataukah dia yang menciptakan kita? Atau dia tercipta dengan diri dia sendiri? Maka kita katakan mustahil kalau dia menciptakan kita. Kalau kita yang menciptakan dia, mungkin, karena banyak patung-patung itu dipahat manusia.
Lah apakah layak Tuhan yang diciptakan manusia tiba-tiba manusia menyembahnya? Ya tidak layak. Nah, Tuhan yang layak disembah itu karena dia menciptakan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah sesembahan yang disembah selain daripada Allah itu mereka yang mengatur rezeki kita, mereka yang mengatur kehidupan dan kematian kita? Kita katakan tidak. Mereka aja tidak hidup, patung-patung itu macam mana mau menghidupkan orang? Dia sendiri tidak bisa melindungi dirinya, macam mana akan melindungi yang lain? Coba patung itu dipukul, ngelawan nggak? Nggak mungkin lah ngelawan, diam saja dia, diinjak-injak pun dia. Bahkan ada seorang dai di Malaysia itu masuk Islam gara-gara apa? Rumahnya kebakaran. Ketika kebakaran, satu keluarga selamat, patungnya tak selamat, patungnya kebakar. Jadi berpikir, ini gimana patung ini? Harusnya dia cepatlah padamkan api itu, malah dia pula terbakar. Akhirnya masuk Islam dia. Lah bagaimana kemudian berhala yang tidak bisa mengatur, memberikan rizki, memberikan keselamatan, perlindungan, disembah? Mana akalnya? Kita ini hanya menyembah zat yang bisa mengatur, memberikan rizki, memberikan kehidupan, memberikan nikmat, memberikan kematian dan seterusnya. Itulah layak disembah, dan itu hanya ada pada Allah Azza wa Jalla, termasuk yang menguasai. Tidak ada yang menguasai alam semesta ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena ada sebagian orang yang berada di tepian-tepian pantai laut selatan itu, mereka menganggap bahwa sebagian lautan itu ada penunggunya. Ada yang menunggu, namanya Nyai Roro Kidul. Itu apa itu? Itu Nyai Roro Ngetan ngulon, itu nasib baik kidul saja, cuma satu ya kan. Tapi kita lihat bahwa mereka mengklaim bahwa sebagian lautan itu dikuasai oleh ratu ini, sehingga akhirnya setiap tahun mereka membuat ritual membuang kepala kerbau ke lautan kan. Untuk apa coba? Kita katakan tidak ada satu jengkal di laut pun kecuali Allah yang berkuasa di situ. Maka zat yang berkuasa terhadap alam semesta sudah layak untuk disembah. Makanya kita katakan raditu billahi robba, karena dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang menguasai, maka sudah selayaknya kita redha dengan Allah Azza wa Jalla. Karena tiga soalan ini, Bu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, kenapa penting kita pahami maknanya? Karena kalau Allah takdirkan di antara kita ada yang meninggal dunia, maka dalam hadis yang panjang dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika ruhnya seorang mukmin itu dicabut, maka mereka dicabut seperti tetesan air yang terakhir keluar dari mulut teko. Kan pamannya ada teko tuh, ibu tahu teko kan? Itu kalau banyak airnya, Bu, itu kalau ditumpah itu kan kencang tuh airnya tuh. Tapi kalau tinggal satu tetes, kemudian tekonya dibalik begini, maka dia akan mengalir tenang sampai kemudian ujung mulut teko, baru dia gantung sebentar kemudian netes. Lah ruhnya seorang mukmin ketika dicabut seperti itu tuh, seperti tetesan air yang terakhir dari mulut teko, halus ya, dari jari jemari dulu terus sampai ke tenggorokan. Karena kalau orang meninggal itu ruh keluar dari mulut. Ketika ruh itu keluar dari mulut, nanti matanya mengikutinya. Makanya setiap orang yang meninggal pasti melotot. Lah di situ disunahkan untuk ditutup matanya supaya tidak menakutkan. Lah ketika ruh itu dicabut oleh malakul maut, maka sudah ada malaikat yang lainnya yang disebut dengan rusulul maut, sudah menyiapkan kain kafan dari sorga, minyak wangi dari sorga. Kemudian semata-mata ruh dicabut oleh malakul maut, langsung diambil oleh rusulul maut, kemudian dikafani dari kafan dari sorga dengan bebauan yang harum sampai semerbak wanginya membumbung sampai ke langit. Jadi semua malaikat yang di langit bertanya, ini ruhnya siapa? Kok harum sekali? Akhirnya kemudian ruh itu akan dibawa malaikat sampai ke langit ketujuh, kemudian berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah katakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, catatannya naikkan ke tempat yang paling tinggi di sorga yang disebut dengan Eliyin. Lah ketika ruh itu kemudian balik ke jasadnya di kuburan, ingat di kuburan itu yang jadi patokanlah ruh.
jasad itu ikut. Kalau di dunia kan yang jadi patokan jasad, ruh itu ikut. Jadi ketika ruh itu kemudian sudah menyatu dengan jasad, maka tiba-tiba kemudian datang malaikat mungkar dan nakir. Disinilah dia akan ditanya 3 soalan. Soalannya ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Apa kata malaikat mungkar? Man rabbuk? Siapa Rabb? Kita katakan raditu billahi rabba. Ya. Wa man nabiyyuk? Siapa nabimu? Kita katakan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma dinuk? Apa agamamu? Kita katakan wa bil islami dina. Jadi ini terkait 3 soalan masalahnya. Semua akan ditanya, kecuali ada orang-orang yang dikecualikan dari fitnah kubur. Ada yang tidak ditanya, seperti bayi. Ada yang mengatakan dia tidak akan ditanya. Kemudian para murabit itu kayak sekarang orang-orang Palestina yang dikepung oleh Zionis Yahudi itu, mereka tidak bisa keluar. Mereka menghadapi peperangan yang sewaktu-waktu mereka meninggal, mereka tidak bisa tidur. Itu disebut murabit namanya. Jadi orang-orang yang murabit ini kalau mereka meninggal tidak akan ditanya. Kemudian orang yang mati syahid tidak akan ditanya. Termasuk orang yang meninggal karena sebab penyakit perut tidak akan ditanya. Ya, para nabi tidak akan ditanya. Tetapi selain mereka semua ditanya, termasuk kita akan ditanya. Ditanya 3 soalan, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Dan jawabannya bukan karena hafalan. Sekarang kalau saya tanya ibu-ibu, oh paling lancar, siapa Tuhannya Bu? Allah. Siapa nabinya? Muhammad. Apa agamanya? Islam. Gak percaya ini TKTP saya Ustaz, katanya kan. Pasti kita teriak-teriak. Tapi apakah mungkin kelak ketika datang malaikat mungkar dan nakir ditanya 3 soalan kita bisa menjawab? Jangan lagi cerita mungkar dan nakir, orang nazak saja sebelum meninggal itu di sebelahnya mentalkinkan kalimat la ilaha illallah saja susah ngomong. Itu orang nazak tuh. Orang di telinganya di kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, susah mau ngomong dia. Cemana pula datangi mungkar dan nakir. Dari sini kata para ulama bahwa lancarnya seseorang mengucapkan kalimat itu bukan karena hafalan, tapi karena amalan. Dia paham Rabb sebagai Tuhannya itu apa maksudnya, apa konsekuensinya, apa yang harus diamalkan oleh dia. Dia paham Islam sebagai agamanya, apa konsekuensi beragama Islam. Dia paham bahwa nabinya sebagai Muhammad sebagai nabinya, apa yang harus kita lakukan kepada nabi kita. Jadi yang menjawab itu amalan kita, bukan hafalannya. Lah ini kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah ini bukan hanya teori, Bu. Ya, kan biasanya kalau kita ngaji seperti ini kan teori ini namanya. Saya menjelaskan ini makna raditu billahi rabba, ini makna nabiyan Muhammad nabiyya wa rasulah, Islam dina. Ini kan teori namanya. Tapi kalau ibu membaca pagi dan petang, ini bukan teori, ini amal namanya. Ya, jadi ibu kalau lakukan di pagi hari, habis subuh ibu mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nanti sore ngomong begitu lagi. Ini namanya amalan. Memang ibu praktekkan. Inilah yang bisa menjawab persoalan kita, karena kita amalkan masalahnya, bukan hanya teori saja. Nah, makanya kemudian ini lafaz ini bukan lafaz biasa. Ini yang bisa menyelamatkan kita di kuburan ini. Bahkan nanti pada hari kiamat, di sini Nabi mengatakan illa kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah. Maka sudah ada kewajiban bagi Allah untuk memberikan keridhaan kepada orang yang membacanya. Kapan? Kelak pada hari kiamat. Subhanallah, ini kalimat luar biasa ya. Baik, kita akan membahas apa sih alamat-alamat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu redha kepada kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tanda dari tanda-tanda bahwa kita ini redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ini tanda-tandanya ya. Ibu redha dengan Allah itu tidak ada beban bagi ibu untuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan.
Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala merintahkan sesuatu, siap perintah. Kalau Allah melarang sesuatu, siap tinggalkan. Dan kita tidak merasa bahwa kita ini berat dengan perintah, seperti mamanya sholat. Ya senang aja sholat itu. Kok enak kayaknya sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak ada beban. Ya. Kalau orang sudah merasa tidak terbebani dengan kewajiban-kewajiban Allah, tandanya Allah redha dengan kita. Kalau kita tidak terbebani dengan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tanda Allah redha kepada kita ketika kita merasa tenang dengan semua pemberian Allah. Allah mau ngasih banyak, alhamdulillah. Ngasih sedikit, alhamdulillah. Mau Allah kasih nikmat, kita katakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mau ngasih musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Pokoknya senantiasa bersyukur, redha saja. Apapun yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat ataupun musibah. Baik nikmat atau musibah, tenang. Berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang, kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya sedemikian rupa? Kalau orang paham, orang yang diuji itu sebenarnya Allah itu hendak memberikan kebaikan loh kepada kita. Contoh mamanya, kenapa orang itu dimiskinkan oleh Allah? Dia sudah berdoa setiap hari, ya Allah berikan kekayaan, kecukupan, tapi Allah tidak kabulkan juga. Apa Allah Subhanahu wa taala tidak sayang dengan hamba itu? Bukan tidak sayang, tapi Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kebaikan. Sebab kalau seandainya Allah kabulkan permintaannya dari miskin ke kaya, jangan-jangan dia lupa ibadah nantinya. Karena Allah yang mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna. Terkadang manusia itu mudah melampaui batas ketika Allah bentangkan kekayaan tuh. Waktu miskin rajin, ibu tuh ngaji paling depan lagi itu. Ustadznya belum datang, ibu sudah datang. Itu lagi susah ya gitu. Udah kaya, ustadznya yang diundang ke rumahnya. Ya, kenapa nggak hadir di pengajian? Nggak perlu, saya datangkan ustadz ke rumah saya. Mantap kalau begitu bu. Masih ingat kan? Tapi yang parah itu udah nggak ikut ngaji, ustadz pula datang ke rumah. Lo kemana ibu lo coba? Oh lagi sibuk shopping ustadz. Nah kan udah shopping dah, larinya ke mall. Karena udah banyak duitnya. Jalan sana, jalan sini, ke Malaysia, Singapura, Australia, terakhir ke Israel pula. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan repot jadinya. Jadi kalau seandainya kita redha dengan pemberian Allah, boleh jadi kita Allah miskinkan, itu ada baiknya. Sehingga dengan kehidupan saya seperti ini akhirnya dekat dengan Allah, rajin ke masjid, rajin ke pengajian. Ambil hikmahnya di situ. Atau umpamanya Allah buatlah orang itu sakit bertahun-tahun. Orang itu sakit gitu kan, ada orang sakit itu kasihan, kadang-kadang setahun 2 tahun dia harus baring, mungkin karena stroke atau karena apa kan ya. Terkadang kalau orang itu paham kalimat raditu billahi rabba, tenang hatinya. Jangan-jangan Allah itu sengaja membuat aku sakit seperti ini, sebab kalau aku sehat mungkin aku maksiat lagi. Karena musibah itu bu, itu ada 3 perkara yang harus dipahami. 1, musibah itu boleh jadi didatangkan dalam rangka untuk menegur kita. Mungkin dulu kita banyak maksiat, akhirnya kemudian supaya berhenti maksiat dikasihlah kita sakit. Karena orang sakit mau maksiat kemana, dia aja gak bisa bergerak kan gitu ya. 1. Yang kedua, jangan-jangan dengan sakit itu Allah hendak menyadarkan kita supaya kita lebih mengingat dia lagi. Makanya kita lihat kan, orang sakit itu lebih banyak yang sadar daripada yang sehat kan bu. Orang sakit itu apa sih yang dilakukan? Dia pasrah, paling banyak zikir, banyak baca Quran. Itu orang sakit itu. Ibu kalau ingin dengar banyak zikir, ke rumah sakit tuh. Banyak orang zikir, orang sakit-sakit itu. Kan alhamdulillah bu, ketika sehat dia nggak bisa berzikir, ketika sakit dia berzikir pula kan. Artinya kan ada hikmah di situ tuh. Kemudian yang ketiga, di situ justru tempat berdoa. Kalau orang sakit itu pasti doanya mustajab. Karena Allah yang mengatakan amma yujibul muttarra idada. Siapa lagi yang akan mengabulkan orang yang kesulitan, kesusahan itu? Orang sakit itu kondisi susah. Kalau dia berdoa itu mustajab. Kesempatan dia doakan anaknya supaya sukses, doakan anaknya supaya diluaskan rizkinya, didoakan supaya keluarganya sadar. Itu kan
mustajab itu doanya orang sakit itu. Jangan doa kepada dia saja minta kesembuhan, selain daripada minta kesembuhan itu waktu mustajab doa. Doakan juga anaknya, orang tuanya, keluarganya, itu waktu mustajab sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita paham raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Rabbku, pasti dia akan redha dengan semua pemberian Allah Azza wa Jalla. Bahwa apapun yang Allah berikan sedikit banyak pasti ada masalah di dalam, pasti ada kebaikan, tidak mungkin tidak. Cuman kadang-kadang apa yang kita anggap jelek itu kita anggap jelek semua, padahal yang kita anggap jelek itu rupanya baik di sisi Allah. Atau yang dianggap kita baik itu baik semua, tidak. Terkadang yang kita anggap baik itu jelek pula di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka yang kedua, raditu billahi rabba, redalah dengan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih rezeki banyak, alhamdulillah. Mau sedikit, alhamdulillah. Dan yang ketiga, redha bi aqdarillahi azza wa jalla. Redha dengan takdir. Kalau tadi kan dengan rizki, redha dengan takdir. Yang namanya takdir itu kadang baik, kadang jelek. Tidak semua takdir itu baik dan tidak semua takdir itu jelek. Kadang-kadang Allah pergilirkan tuh. Kadang-kadang jelek, kadang-kadang baik. Hari ini kadang-kadang baik, bahagia, besok pula jelek, menangis. Ya, hari ini kadang-kadang jelek pula takdirnya, umpamanya sempit rezekinya, besok pula takdirnya baik, diluaskan pula rezekinya. Itulah manusia seperti itu. Kadang-kadang hari ini takdirnya baik, sehat lah kita bangun itu, enak kali bangun itu, besok pula pegang-pegang pinggang, pegang sakit di sana, sakit sini. Apa begitu takdir itu kan? Lah semua kita harus redha. Karena redha itu juga puncak daripada syukur. Redha itu puncak daripada syukur. Kalau kita redha, tenang menghadapi semuanya. Lah itu alamat kalau Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita. Adapun apa sih bagaimana kita caranya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu? Tentu juga ada alamatnya. Pertama, mintalah taufik dari Allah. Minta hidayah, Bu, supaya kita bisa digerakkan beramal soleh. Ya, minta hidayah, ya Allah, saya ini malas sholat, tolonglah mudahkan saya sholat ini. Kok saya bakhil kali, ya Allah, mudahkan saya sedekah. Ya Allah, kok saya keras kali hati ini, ya Allah, lembutkan hati saya. Terus begitu minta kepada Allah supaya kita diberikan taufik, karena taufik inilah hidayah yang tidak ada jualnya. Ini Allah yang kasih, ya. Kemudian yang kedua, ketika kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan-bosan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan ibu diijabah, itu tandanya Allah ridha. Karena salah satu tanda Allah ridha itu doa-doa kita diijabah. Makanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, terus berdoa sampai Allah kabulkan. Dan jangan katakan, ya Allah, saya sudah sering berdoa kok nggak dikabul-kabulkan. Justru kalau ngomong gitu nggak dikabulkan tuh. Ya. Jangan ngomong sama kawannya, saya sudah sering berdoa tetap aja nggak dikabulkan. Justru kalau ngomong gitu nggak dikabulkan tuh. Itu namanya istijal namanya. Istijal itu terburu-buru pengabulan doa. Allah Maha tahu dengan doa kita. Sebelum kita berdoa saja Allah tahu mau ngapain kita itu, mau minta apa Allah sudah tahu. Dan Allah tahu bagaimana maslahat pengabulannya. Ini poin yang pertama, raditu billahi rabbah. Kemudian poin yang kedua, wabil islami dina. Dan kita redha dengan Islam sebagai agama kita. Artinya begini, agama Islam ini adalah agama, pertama kita tahu dulu maknanya. Apa sih Islam? Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah, kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi Islam itu terdiri dari 3 kata. Pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Kita menyerahkan diri kepada Allah dengan cara tauhid. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kita menundukkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan ketaatan.
Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas dari kesyirikan dan para pelakunya. Inilah Islam. Islam itu kita senantiasa menyerahkan diri dengan tauhid, tunduk dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Kalau tiga perkara ini ibu lakukan, ibu seorang muslim. Mentauhidkan Allah, mentaati Allah, menjauhi kesyirikan. Inilah bedanya Islam dengan di luar daripada Islam. Makanya sering saya katakan, kalau ada orang liberal, mereka mengatakan semua agama sama, Islam sama dengan Yahudi, Yahudi sama dengan Nasrani. Orang ini tidak paham makna Islam. Makna Islam itu adalah agama penyerahan dengan tauhid, ketundukan dengan ketaatan, dan berlepas dari kesyirikan. Lah sekarang agama Nasrani tauhid atau syirik? Syirik. Mereka menyembah Isa. Ya, Yahudi di atas tauhid tidak, mereka menyembah Uzair. Hanya Islamlah yang menyembah Allah. Makanya tidak sama Islam dengan Yahudi, Islam dengan Nasrani. Kita ini agama tauhid, mereka bukan. Kok kemudian dikatakan semua agama sama? Ya. Kemudian mengistilahkan dengan kata banyak jalan menuju Roma, nanti toh juga ketemu di sorga. Siapa bilang ngomong ini enak aja kalau ngomong, ya. Nggak begitu. Islam dengan agama yang lain beda. Karena Islam itu satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama yang paling diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, selain tertolak, dia rugi itu agamanya. Akan menyelamatkan dia di dunia dan akhirat. Jadi kita harus pahami kenapa kita ridho dengan Islam. Karena satu-satunya agama yang paling benar hanyalah Islam. Dan kita harus menyatakan seperti itu. Orang yang mengatakan semua agama sama itu karena ragu-ragu dia dengan Islam. Dia ragu dengan Islam. Kalau begitu, kalau memang dia mengatakan semua agama sama, ya gini saja. Nanti kalau ku mati, ya biar kita serahkan aja ke tempat pembakaran itu. Biar dia dibakar sana kan itu. Mau nggak orang yang mengatakan semua agama sama itu kalau mati, kita bawalah ke tempat pembakaran itu, biar jadi abu saja dia. Oh enggak mau loh, kok nggak mau? Ya. Kamu mengatakan semua agama sama, berarti Hindu sama dengan Islam, Buddha sama dengan Islam, Konghucu sama dengan Islam, Yahudi Nasrani sama dengan Islam. Kalau begini saja, kamu seminggu di Islam, seminggu di Nasrani, seminggu di Yahudi, seminggu di Buddha, buat kayak gitu aja orang tuh, bisa nggak? Mau nggak kayak gitu tuh? Intinya bahwa kita harus redho dengan Islam dan kita harus fanatik, dan kita harus berani mengkafirkan di luar daripada Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, Allah katakan ahli kitab itu kafir, maksudnya Yahudi Nasrani, maka kita katakan Yahudi kafir, Nasrani kafir. Kenapa? Allah yang mengkafirkan kok. Kita kan tidak boleh mengkafirkan kecuali kafirkan. Ketika Allah mengatakan Yahudi kafir, kita katakan kafir. Ketika Allah mengatakan Nasrani kafir, kita katakan kafir. Ketika Allah mengatakan tidak kafir, baru kita diam. Karena kita hanya mengkafirkan yang Allah kafirkan. Muncul pula hari ini orang-orang yang tidak berani mengkafirkan orang yang Allah kafirkan. Allah katakan Yahudi kafir, kita katakan jangan dikafir-kafirkan itu saudara kita. Kita haluskan bahasa non muslim. Kok jadi non muslim pula gitu. Allah mengatakan kafir, kita katakan non muslim. Nah dari sini non muslim ini kan banyak, orang musyrik aja non muslim. Jadi kita katakan ini nggak benar nih keyakinan seperti ini. Maka kita harus fanatik dengan Islam. Islam itu agama yang benar. Selain daripada Islam itu tidak benar, kafir. Selesai. Itulah kalimat wabil islami dina. Dan yang terakhir, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan kita harus redha bahwa Muhammad sebagai nabi dan rasul kita. Makna daripada redha dengan nabi kita Muhammad SAW adalah 4 poin yang disebutkan para ulama. Pertama, tasdiquhu fi ma akhbar. Kita harus membenarkan semua yang dihabarkan Nabi. Mau masuk di akal mau tidak, sami'na wa ata'na. Karena Nabi ini terkadang menghabarkan sesuatu yang tidak masuk di akal. Contoh, Nabi menceritakan nanti di akhir zaman ada Dajjal,
Kata Nabi, ada Ya'juj Ma'juj, turunnya Isa, ada dukhon di langit, ada matahari terbit dari barat, ada binatang yang keluar dari perut bumi melata dan bisa bicara, ada api yang menggiring manusia dari Yaman sampai ke Syam. Ini kan sesuatu yang tidak masuk di akal. Ini kan perkara gaib. Tapi karena Nabi yang ngomong sami'na wa ata'na, saya percaya ada Dajjal. Kenapa? Nabi yang ngomong kok. Saya percaya ada Ya'juj dan Ma'juj, Nabi yang ngomong. Maka semua yang dihabarkan Rasul jangan dibantah. Kata Rasul, apabila ibu sedang minum, ya, minum kopi, minum teh, tiba-tiba ada lalat nyemplung di situ. Kata Nabi, celupkan lalat itu, buang, minum lagi nggak apa-apa. Karena di salah satu sayapnya terdapat racun, di satu sayapnya terdapat penyakit. Kita harus yakin, walaupun belum diteliti dokter, apalagi sudah diteliti, nggak diteliti saja sami'na wa ata'na kita. Karena sekarang tersingkapnya dunia teknologi atau apa namanya dari sains ini, semua mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Terbukti semua kata-kata Nabi. Seperti namanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Allah membuat permisalan dalam Al-Quran itu gimana tentang ba'udhah fama fawqaha. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat permisalan dengan seekor nyamuk atau lebih kecil lebih kecil daripada nyamuk. Dalam bahasa Arab kalimat fauq itu di atas maksudnya. Berarti binatang itu ada di atas nyamuk, ada nyamuk di atas nyamuk. Di zaman jahiliyah mereka tidak punya alat teropong-teropong kan gitu ya, melihat bakteri-bakteri mana ada di zaman itu. Maka ini ditertawakan oleh orang-orang jahiliyah. Tapi sekarang kita lihat, rupanya setelah nyamuk, maksudnya nyamuk betina ya, bukan nyamuk jantan. Karena yang menyedot darah itu kan nyamuk betina. Nyamuk jantan itu ya dan yang menyedot bunga atau apa kan. Maksudnya nyamuk betina, ba'udhah, makanya pakai tak marbutoh, nyamuk perempuan. Rupanya setelah diteropong, di kepala nyamuk itu ada nyamuk lagi. Dan makanannya dari nyamuk itu juga, coba. Siapa yang tahu? Itu kan tersingkap hari ini. Itu kan ada teknologi. Dulu orang jahiliyah mentertawakan, sekarang tersingkap semuanya. Bahwa di dalam di atasnya kepala nyamuk ada nyamuk lagi, dan makanannya dari kepala nyamuk itu juga gitu. Nah, itulah namanya tersingkapnya sains di situ. Maka kita harus membenarkan apapun yang diucapkan Nabi. Ya, mau masuk di akal mau enggak, pokoknya sami'na wa ata'na, selesai. Ini satu. Yang kedua, tasdikuhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar. Laksanakan semua perintah Nabi. Mau perintah itu sulit, mau perintah itu mudah, laksanakan. Karena dulu di zaman para sahabat ada ayat yang turun kepada mereka, merasa berat para sahabat. Kayaknya ayat ini kami tidak bisa melakukannya wahai Nabi. Apa kata Rasul? Ataquluna kama qalat banu Israil li Musa sami'na wa asaina? Qulu sami'na wa ata'na. Apakah engkau akan jadi Bani Israel yang mengatakan kami dengar kemudian maksiat? Katakan kami dengar kemudian taat. Akhirnya para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika mereka mengatakan ucapan ini, turun keringanan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia dengan ibadah kecuali apa yang bisa dia usahakan saja. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Tapi laksanakan dulu. Kalau sudah tidak bisa, ya sudah, bertakwalah semampu saya, kan begitu. Jangan mikir dulu, gimana nih? Jangan mikir, laksanakan saja. Kalau di tengah jalan kita tidak sanggup, berarti bertakwalah semampu kita, gitu maksudnya. Jangan belum melangkah sudah merasa berat dulu. Belum dilakukan sudah berat dulu. Itu tidak taat namanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa jazar. Berusaha meninggalkan apapun yang dilarang Nabi. Sebab dalam setiap larangan baik kecil ataupun besar pasti ada madarat di dalamnya. Sebagaimana dalam perintah itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Orang kalau melaksanakan perintah pasti dapat kebaikan. Orang kalau menjauhi larangan pastikan ada madarat untuk ditinggalkan. Makanya tinggalkan kemadaratan. Apapun yang dilarang tinggalkan. Pasti ada madarat di situ. Dan yang terakhir, alla yu'badallah illa bima syara. Jangan menyembah Allah kecuali yang disyariatkan Nabi. Kalau tidak disyariatkan jangan dilakukan. Percuma
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya tertolak. Itulah makna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini secara global makna raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Maka siapa yang membaca doa ini, maka dia akan mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang kedua, dia bisa menjawab 3 soalan para malaikat, dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan sorga, dan yang keempat, Allah akan ampuni dosa-dosanya apabila dibaca setelah mendengar azan. Dan secara umum, kalau kita rutinkan doa ini setiap pagi dan petang, maka kita akan mendapatkan semua keutamaan zikir dan doa. Kalau kita membahas keutamaan zikir dan doa, maka masuk juga ketika kita membaca lafaz ini di pagi dan petang hari. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Baik, sebelum saya tutup, silahkan. Mungkin ada yang bertanya. Nggak ada? Alhamdulillah, kalau nggak ada cepat balik ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ada. Ngomonglah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Ustaz. Iya. Saya gak mundur ke yang minggu lalu yang Pak Ustaz tapi ada kebenaran. Saya mau bertanya Pak Ustaz, untuk berzikir yang bukan dalam waktu sholat, bisa kita dalam keadaan tidak berwudu. Apakah setiap kita mau zikir kita harus berwudu? Misalnya Pak Ustaz lagi masak atau lagi di mobil, apakah kita Iya. Kalau kita dalam keadaan tidak berwudu? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berzikir itu tidak wajib berwudu, tapi kalau berwudu lebih baik lagi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita zikir itu ala kulli halin, dalam kondisi apapun. Artinya dalam kondisi apapun tidak wajib menutup aurat, ya, tidak wajib di masjid, boleh di rumah, boleh di mana saja. Makanya sering saya katakan, Bu, amalan yang ringan tetapi mendulang pahala banyak, dan siapapun bisa mengamalkannya, anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, orang sehat, orang sakit, orang miskin, orang kaya, orang sukses, orang gak sukses, hanya satu, zikir. Semua orang bisa melakukannya kan? Anak kecil bisa zikir, orang dewasa, orang tua bisa zikir, laki-laki bisa zikir, perempuan bisa zikir, orang sakit bisa zikir, orang sehat bisa zikir, orang kaya bisa zikir, orang miskin bisa zikir, orang di rumah, di jalan, di pasar, semua bisa zikir. Jadi zikir itu amalan mudah tapi mendulang pahala besar, tanpa harus berwudu, tanpa harus menutup aurat, tanpa dibatasi dengan waktu dan tempat, tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan biaya lagi. Kalau haji, Bu, nabung dulu tuh, nanti daftar ini sekarang 20 tahun baru berangkat. Itu haji tuh. Kalau sholat wudu dulu, pakai mukena dulu, gerakan dulu kan itu. Kalau zikir enggak, ngomong aja subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu saja sudah berat timbangan kita. Kata Nabi SAW, maukah kutunjukkan kepada kalian satu sebaik-baik amal? Yang kedua, lebih baik daripada infak dengan emas dan perak. Yang ketiga, lebih baik daripada jihad, kau bunuh atau kau dibunuh musuh. Yang kelima, diangkat derajatnya. Yang keenam, disucikan jiwanya. Kata sahabat, apa itu Rasul? Kok amalan itu banyak kali keutamaannya? Kata Nabi SAW, zikrullahi azza wa jal, berzikir kepada Allah. Bahkan Rasul mengatakan sabaqal mufarridun. Jadi kalau ibu ini berdua dari rumah ke sini, boncengan naik motor atau mungkin satu mobil, yang nyetir zikir saja, yang di sampingnya gibahin orang pula, pengerumpi. Beda, Bu. Sama-sama ke pengajian, yang satu zikir, yang satu ngerumpi. Ini yang nyetir ini, selain daripada dia yang menyampaikan ke pengajian, dia duluan masuk surga tuh. Makanya Rasul mengatakan sabaqal mufarridun, telah mendahului al mufarridun masuk surga. Siapa mufarridun itu wahai Rasul? Az-zakirunallaha katsira wadz-zakirat.
laki-laki dan perempuan yang terus berzikir. Jadi sama-sama jalan kaki ke sini, yang satu zikir, yang satu enggak. Nih yang zikir masuk surga duluan tuh. Ya, itulah makanya keutamaan orang zikir. Wallahu a'lam. Ya, sudah? Ada? Baik. Kalau nggak ada, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kesempatan ini. Iya. Ada yang kami tanyakan, Pak Ustaz, selama ini banyak pendapat bahwa katanya kalau untuk berzikir lebih afdol pakai tangan daripada tasbih, itu gimana, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zikirnya zikir apa, Bu? Zikir itu ada dua, ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Ada zikir mutlak. Zikir mutlak itu tidak perlu dibilang jumlahnya berapa, tidak perlu. Pokoknya baca sebanyak-banyaknya. Itu namanya zikir mutlak. Contoh, ada kasus, Bu. Ada seorang syekh bercerita. Jadi orang ini dulunya seorang pedagang sukses di Riyadh. Ya, namanya usaha itu kadang maju, ya kadang mundur, kadang untung, kadang buntung, dah biasa namanya usaha. Tapi kali ini pengusaha ini memang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Habis modalnya, habis hutang pula numpuk. Stres dia sampai sakit. Jadi dia datang kepada salah satu syekh, salah satu masyayikh, salah satu ulama yang ada di Riyadh sana. Dia minta nasihat tentang kondisi dia ini yang semakin terpuruk bisnisnya, akhirnya juga kejiwaan juga, malas ibadah dan begitu saja, kayak banyak pikiran kan gitu. Jadi kata syekh ini, dia mengatakan, cobalah engkau amalkan zikir ini gitu. Perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Perbanyak ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian akhirnya pulang nih, dan dia terus memulai usaha lagi, dan setiap detiknya, setiap menitnya, lisannya senantiasa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Mau pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada yang merubah dalam satu kondisi ke kondisi berikutnya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa merubah kemalasan kepada kerajinan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa merubah kelemahan kepada kekuatan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa merubah kekalahan kepada kemenangan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa merubah kebangkrutan kepada kesuksesan kecuali Allah. Dia yakin dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, tidak butuh lama. Bisnisnya naik lagi, meroket, kemudian utangnya. Semua karena Allah. Nah, zikir-zikir yang seperti ini kan tidak perlu pakai bilangan. Baca aja la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata, terus begitu. Ya, sampai dilewer itu aja. Banyak itu. Mulutnya nggak masalah, karena zikir kepada Allah kan itu. Tapi ada zikir-zikir muqayyad memang dibilang seperti ba'da sholat. Itu namanya muqayyad, kan sudah jelas tasbih 33, ya takbir 33, tahmid 33, genapkan dengan la ilaha illallah jadi 100. Ataupun boleh 10-10. Kan ini sudah saya jelaskan bilangan-bilangannya. Nah, itu harus dibilang. Apakah perlu pakai tangan ataukah pakai tasbih, kan begitu. Ya jelas Nabi SAW tuntunannya pakai tangan. Tuntunan Rasul itu pakai tangan. Tapi bukan berarti kemudian pakai tasbih itu tak boleh. Kalau hanya dijadikan wasilah menghitung saja tidak masalah. Tapi kalau dijadikan sebuah ibadah, itu yang perlu dalil. Tidak boleh. Oh, harus pakai tasbih, kalau enggak afdol. Oh, enggak boleh. Jadi tasbih itu hanya untuk menghitung saja biar enggak lupa. Itu aja ya. Tapi jangan kemudian diyakini itu sebuah ibadah, karena kalau diyakini sebuah ibadah ya harus ada dalilnya. Ya, tapi kalau Nabi SAW tentu jelas dengan tangan dalilnya. Kenapa dengan tangan, Bu? Supaya tangan ini akan jadi saksi pada hari kiamat. Tangan kita ini, Bu, nanti akan jadi saksi. Semakin banyak kita gerak seperti ini, nanti akan jadi saksi di hadapan Allah tangan kita. Itu masalahnya, kenapa kita lebih afdol dengan tangan. Tapi dengan tasbih tidak ada masalah, tapi jangan diyakini dengan sebuah ibadah itu saja. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Ini karena Jumat juga, saya jauh juga khutbah Jumat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.